Waalaikumsalam. Bu Aulianya ada. Ada. Sini nak, silahkan duduk di sini. Iya Bu. Mbak Anggita, kenapa kok murung sekali? Terus sampai nyari Bu Aul sampai ke sini tuh ada apa sebenarnya? Itu Bu, aku tuh pengen mau cerita tapi takut. Kenapa? Gak usah takut sama ibu itu. Kan kita sekarang cuma berdua di ruangan UKS ini, ya kan? Gak ada yang lihat, gak ada CCTV, gak ada apa-apa di sini. Cuman kita berdua aja. Bu Aul juga gak akan nyeritain masalahnya Mbak Anggita ke siapa-siapa. Nah, Bu Aul juga gak akan marahin Mbak Anggita. Jadi Bu Aul harap Mbak Anggita bisa cerita ke ibu. Mbak Anggita kenapa kok nyari Bu Aul? Tapi nanti kalau diaduin ke temanku gimana? Enggak, Bu Aul itu nanti bakal jaga rahasia. Rahasianya cuma kita berdua aja. Nih, Pinky promise dulu aja. Nih, ya. Oke. Nah, kita udah Pinky promise, Bu Aul udah janji sama Mbak Anggita, Bu Aul nggak akan ngasih tahu ke siapa-siapa. Oke, Mbak Anggita bisa cerita masalahnya Mbak Anggita ke Bu Aul itu apa? Itu tadi dari pagi itu kan berangkat sekolah. Biasanya kan aku sama Alia sama Sekar. Tapi pas habis itu habis pelajaran kan istirahat tuh. Istirahat itu aku ditinggal sama Alia sama Sekar. Aku ditinggal di kelas sendirian, nggak diajak main, nggak diajak ngomong. Aku jadi males, pengen pulang aja. Oh, jangan pulang dong. Kan temennya masih banyak. Nah, tadi masih main sama Mbak Aya sama Mbak Sekar. Ini tadi masih main nggak pas pelajaran ini, habis pelajaran? Tadi mainnya pas ini habis upacara. Tapi pas istirahat aku gak diajak main. Nah, sekarang coba kita ingat-ingat dulu, Mbak Anggita ingat-ingat dulu. Tadi itu Mbak Anggita ada ngobrol apa sama Mbak Sekar sama Mbak Alia kira-kira? Itu loh, tadi kan pelajaran. Nah, aku tuh nggak denger pas dijelasin karena itu Alia sama Sekar itu ngobrol sendiri, berisik. Aku kan pengen dengerin, tapi nggak kedengeran, aku jadi nggak paham. Oh, gitu. Jadi kamu tiba-tiba aja nggak ditemenin, terus tiba-tiba itu gara-gara kamu bilang berisik gitu ya, gara-gara kamu nggak bisa dengar pembelajarannya ya, dengar pelajaran. Iya, soalnya kan itu kan mesti kan habis pelajaran kan dikasih tugas toh Bu. Lah, aku tuh nggak tahu tugasnya apa karena Alia sama Sekar itu berisik sendiri, mainan sendiri, ngobrol sendiri. Aku jadi nggak denger ya ibu guru jelasinnya apa. Iya, ibu paham sekali kok. Ibu paham sekali kalau semisal kamu merasa terganggu, mungkin sedikit terganggu, sedikit nggak nyaman sama Mbak Alia sama Mbak Sekar, mungkin karena mereka ngobrol, tapi ya ibu nggak akan nyalahin kamu gimana karena kan kamu merasa nggak nyaman dan kamu berhak untuk mengekspresikan itu. Nah, sekarang nanti deh habis ini coba kamu nyapa mereka. Nah, tanyain masalahnya apa, misal bilang kayak gini, iya Sekar, kenapa sih kok aku didiamin, apa gara-gara tadi aku ngobrol begitu sama kalian gitu. Nah, nanti kamu bisa menemui ibu lagi, ya kan? Bisa menemui ibu lagi, responnya gimana? Kalau semisal Mbak Anggita masih didiemin, masih dijauhin sama Mbak Aya sama Mbak Sekar, nanti bilang ke ibu. Nanti biar ibu yang ngobrol sama Mbak Aya sama Mbak Sekar. Tapi Mbak Anggita tenang aja, ibu nggak akan
ibu nggak akan bilang kalau Mbak Anggita bilang ke ibu. Ya, gimana pun juga ibu mau anak-anak ibu itu rukun semua, ya kan, temenan satu sama lain. Nah, berhubung sama pembelajaran tadi, berarti Mbak Anggita nggak dengar apa tugasnya yang tadi ibu sampaikan? Iya, aku nggak dengar soalnya mereka berisik sendiri ya. Begitu. Nah, bagus sekali Mbak Anggita punya inisiatif menemui ibu. Nah, untuk masa pembelajaran, masalah tugasnya itu nanti ibu jelasin lagi ke Mbak Anggita sepulang sekolah ya, biar tidak mengganggu pembelajaran yang lain juga, tapi Mbak Anggita tetap tahu tugasnya apa, harus gimana ya. Terus ibu sangat berterima kasih kepada Mbak Anggita. Mbak Anggita sudah meluangkan waktunya untuk datang menemui ibu, untuk bilang rasa nggak nyamannya itu karena apa, terus mungkin problem sama teman-temannya apa, ibu jadi tahu. Terima kasih banyak ya sudah berani buat ngomong sama ibu. Nah, Mbak Anggita nggak perlu khawatir nanti soal Mbak Sekar sama Mbak Aya. Kalau nanti tetap ngediemin Mbak Anggita, biar ibu aja yang ngomong ya. Oke, bisa diterima Mbak Anggita? Tapi ini Bu, Gimana sayang? aku tuh mau ngomong sebelumnya, tapi takut nanti salah ngomong, nanti itu mereka tersinggung. Terus sekarang di kelas aku disuruh pindah, aku suruh duduk sendiri. Sekar sama Alia mau berdua. Begitu. Gak apa-apa, nanti kan ibu masuk lagi di jam pembelajaran, ya kan? Nah, nanti Mbak Anggita duduk, nanti ibu temenin nggak apa-apa ya, jadi nggak apa-apa. Jadi semisal nanti kok masih didiemin sama Mbak Aya sama Mbak Sekar, nanti biar ibu juga yang ngomong sama mereka berdua. Mbak Anggita nggak perlu khawatir, pokoknya Mbak Anggita harus nyaman dalam belajar di kelas sama ibu, oke? Ya Bu. Oke. Nah, itu aja. Mau bilang apa lagi? Udah sih Bu, itu aja. Oke, ya, nanti ke kelas dulu, nanti habis ini ibu masuk ya. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Anggitanya ada enggak ya? Ada. Sini masuk aja. Sini duduk. Ada apa ini? Mbak Lia nemuin Ibu. Ada yang mau disampaikan? Aku mau bilang Bu, cuman aku tuh takut sama ibu atau sama siapa? Takut itu, takut nanti makin dinakali sama anaknya kalau anaknya tahu. Ya kan kamu mau cerita sama Ibu nih. Ibu gak bakal cerita ke anaknya. Coba cerita aja, ada apa sih? Itu tuh, aku tuh merasa nggak nyaman kalau di kelas. Aku tuh nggak suka ketemu sama satu orang di kelas. Tapi aku nggak berani nyebut namanya. Gak nyaman di kelas karena Aku dinakali terus. dinakali. Dinakalinya sama siapa? Nanti kalau orangnya itu lagi gimana? Gini, gak apa, kamu gak nyebutin anaknya, tapi coba kasih tahu dulu kamu dinakalinya seperti apa. Jadi aku itu sering banget dikatain pendek. Padahal kan aku juga nggak mau kayak gitu.
dikatain pendek. Nah, kalau cewek nih, cowok, kalau ngatain kamu pendek, terus kamu sakit hati dikatain kayak gitu ya? Ya. Kalau boleh ibu tahu orangnya siapa yang bilang kamu pendek? Gak usah takut kamu sebutkan nama anaknya. Nanti ibu pasti bakal jaga rahasia ini, karena kan hanya kita berdua nih yang cerita, yang tahu hanya kita berdua saja. Nah, nanti kalau kamu sudah cerita orangnya siapa yang nakalin kamu, nanti biar ibu kasih bimbingan ke anaknya supaya apa? Supaya tidak ngatain kamu lagi. Kamu percaya nggak sama ibu? Kamu kan datang ke sini nih, nemuin ibu, mau cerita sama ibu, ya kamu harus percaya sama ibu. Ibu tuh janji nggak bakal ngasih tahu ke anaknya, dia ngelaporin itu nggak lihat tuh enggak, itu nggak bakal ngomong kayak gitu. Ibu hanya akan memberi masukan, bimbingan dan nasihat ke anaknya supaya tidak berbuat kejelekan. Ya, sekarang coba kamu bilang siapa yang ngatain kamu pendek? Mas Iqbal. Mas Iqbal ngatain kamu pendek. Kamu jangan insecure sama diri kamu sendiri. Kamu harusnya percaya sama diri kamu sendiri. Gak apa-apa kok aku pendek, tapi kan aku lebih pintar ya kan? Lebih pintar dari Mas. Karena itu kalau lihat-lihat nilai kamu sama nilai Mas Iqbal itu masih bagus nilai kamu. Kamu jangan insecure hanya dikatakan kamu pendek. Karena kan setiap anak, setiap orang itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kalau kamu dikatain seperti itu, bukan berarti kamu itu anak yang lemah. Ya. Sekarang kamu harus percaya diri sama diri kamu sendiri, bahwa kamu itu bisa membuktikan lewat hal prestasi. Gak apa-apa kamu dikatain pendek, karena memang kalau anak seusia kamu ini masih memiliki masa pertumbuhan lagi. Jadi itu kamu masih bisa tumbuh ke atas. Caranya gimana ya? Kamu olahraga seperti lompat tali atau berenang, itu nanti kamu masih bisa tinggi. Nah, kamu bisa buktikan tuh dengan cara olahraga, prestasi, dan masih banyak lagi ya. Tapi ibu minta jangan kok kamu dibilang kamu pendek terus kamu malah membalas dengan kata-kata yang menyinggung perasaan dia. Jangan ya. Lebih baik kamu mau bela diri dengan prestasi aja. Gak apa-apa, pendek, tapi kan aku pintar, nah itu bisa. Atau kamu tunjukin aja nilai kamu, misalnya lagi pelajaran matematika, nilai aku 100 loh, nilai kamu berapa, misalnya gitu. Jadi itu pun ada manfaatnya dengan kamu menunjukkan nilai kamu ke Iqbal. Nanti kan misalnya nih lebih tinggi nilai kamu, nilai Iqbalnya lebih rendah. Nah itu bisa memotivasi Iqbal untuk belajar lebih giat lagi dengan cara ya belajar sungguh-sungguh biar nilainya bisa lebih bagus. Ya, intinya kamu jangan membalas suatu keburukan dengan keburukan. Ya, paham? Sudah bisa diterima? Sudah lega cerita? Iya. Sekarang pelajarannya apa? Pelajarannya Bu Alia habis ini. Ini kan sudah jam segini ya. Nanti biar ibu yang kasih tahu ke Iqbalnya setelah sebelum pulang sekolah buat kalian saling memaafkan ya. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas dulu mengikuti pembelajaran. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama.